ya. Di sini ada namanya Reva, siapa lagi tuh. Nanti dia dikeluarkan sama sistem. Tapi gabung lagi ya. Nah ini udah gabung. Oke, yang keluar gabung lagi. Oke, jadi itu salah satu contoh hadis Nabi ya. Di dalam tubuh ada segumpal daging, dan daging itu kalau dia baik maka baik semua tubuhnya, tapi kalau buruk maka buruk semua tubuhnya. Dan daging itu adalah qalbu, kata Nabi, hati. Ini qauliyah namanya. Jadi hadis-hadis yang langsung Nabi ucapkan dengan lisannya, ya, dengan perkataan itu namanya qaul. Ya. Kemudian ada namanya yang kedua hadis fi'liyah. Fi'il ya, fa'il. Perbuatan. Ya. Ya, hadis-hadis yang berupa perbuatan Nabi. Apa contohnya? Hadis-hadis tentang ibadah, misalnya tentang sholat. Nabi pernah suatu saat ya ketika beliau mengajari para sahabat bagaimana sholatnya Nabi. Nah, Nabi kemudian berdiri ke atas mimbar. Di atas mimbar Nabi sholat sunnah ya. Kemudian Nabi keraskan bacaannya sehingga didengar oleh orang, dilihat juga gerakannya. Nah, ini namanya hadis fi'liyah, jadi perbuatan Nabi. Atau yang lain misalnya apa perbuatan Nabi? Oh, Nabi misalnya berwudu ya, caranya seperti apa? Itu dilihat oleh sahabat ya. Nah, ini menjadi dalil juga, namanya hadis fi'liyah, perbuatan Nabi. Kemudian yang ketiga ada namanya hadis takrir. Takrir itu ketetapan Nabi. Jadi Nabi tidak qaulnya bukan perbuatan Nabi, bukan perkataan Nabi. Dia namanya takrir. Apa itu contohnya? Nah, suatu saat Nabi pernah safar ya, melakukan perjalanan bersama sahabatnya. Perjalanan, kemudian di tengah-tengah perjalanan Nabi mampir di suatu tempat ya. Nah, biasa itu ya kalau orang melakukan perjalanan ada singgah, ada mampirnya. Nah, ketika di tempat itu ada beberapa orang sahabat yang berburu biawak atau bob, ya, biawak padang pasir. Ya, biawak padang pasir itu beda dengan biawak Nusantara ya. Kalau biawak Nusantara itu hidupnya di dua tempat. Ya, dia bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Tapi kalau biawak padang pasir atau dob itu hidupnya di padang pasir, ya nggak hidup di air. Nah, sahabat tadi itu karena mereka lapar, mereka berburu dob tadi, kemudian disembelih, dibakar, dibuat sate gitu ya. Mereka makan. Nah, ketika mereka suguhkan ke Nabi, Nabi nggak memakannya dan tidak melarang pula. Nah, artinya ini ketetapan Nabi, jadi boleh makan dob, makan biawak padang pasir ya. Nah, Nabi tidak memakannya mungkin karena beliau tidak suka atau jijik gitu ya, bisa jadi. Oke. Nah, ini namanya takrir, ketetapan Nabi. Jadi bukan termasuk qauliyah, bukan fi'liyah. Atau yang keempat, biasanya ditambahkan satu lagi namanya sifat ya. Hadis tentang sifat-sifat Nabi. Misalnya apa? Oh, Nabi kalau pakai rambut ya, ini bagi laki-laki kalau mau memanjangkan rambut, Nabi biasanya kalau rambutnya itu sebahu ya. Nabi biasa pakai rambut sebahu panjangnya. Jadi laki-laki itu boleh memanjangkan rambut sampai sebahu. Tapi ini jangan dijadikan dalil pula nanti untuk memanjangkan rambut di UIR ya. Wah, ini dibolehkan sama Pak Syahri Pak ya. Nah, di UIR kan punya aturan sendiri, tidak bisa ya. Tapi kalau kalian besok sudah lulus nggak terikat dengan lembaga manapun ya boleh ya, secara Islam, secara syariat boleh memanjangkan rambut sampai sebahu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan gimana? Berarti bagi perempuan tidak boleh memendekkan rambutnya lebih pendek daripada bahunya. Nggak boleh lagi dipotong ke atas. Itu patokannya. Tapi kalau sebahu itu masih boleh bagi perempuan, di bawah bahu ya. Boleh bagi perempuan. Tapi di atas itu masih dipotong lagi, ini nggak boleh, ini haram. Berarti sudah termasuk menyerupai laki-laki. Ya, ini tasyabbuh namanya, nggak boleh. Oke. Nah, dari sifat Nabi seperti ini bisa kita ambil pelajaran tentang beberapa hukum syariat gitu ya. Ini namanya hadis sifat Nabi. Kemudian apalagi sifat Nabi? Nabi itu misalnya suka memakai celak ya di mata, itu ada celak ya. Tahu celak ya yang hitam tuh, dikasih di mata gitu ya. Kemudian kalau berjalan di atas mata kaki. Nah, celana di atas mata kaki kalau itu perbuatan ya. Perbuatan itu. Masuk fi'liyah dia. Kemudian kalau Nabi kalau berjalan tuh tidak terlalu menaku merunduk ya, tidak terlalu mendongak ke atas. Jadi ya seperti orang yang jalan lagi mendaki gitu ya, tidak terlalu mendongak seperti orang sombong. Ini sifat-sifat Nabi seperti ini bisa dijadikan dalil dan termasuk hadis ya. Oke, ini contoh. Nah, kemudian jalur kauniyah itu apa
apa Pak? Jalur kauniyah itu dari alam semesta dan termasuk manusia di dalamnya. Jadi bagaimana kita mentafakuri, berpikir, merenung tentang kejadian alam semesta. Ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya, di dalam surah Al-Ghasyiyah. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta ya diciptakan, ya. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana kemudian langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya. Gunung itu ditegakkan, ya, dipancang begitu ya, dipancang di bumi. Apa kalian tidak memperhatikan? Ini kan sesuatu yang luar biasa. Coba afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Coba kalau kita renungkan tentang unta, ya. Unta itu sifatnya seperti apa sih? Unta itu hewan yang tak pernah capek. Ya, kalau mobil kita pakai habis minyaknya. Tapi kalau unta, dia bisa bertahan sampai belasan hari untuk berjalan di padang pasir karena dia punya kantong air yang cukup besar, ya. Ya, itu unta. Kemudian kalau dia berjalan, ya, jadi tunggangan favorit orang dulu itu adalah unta. Itu bisa berjalan berpuluh-puluh hari, ya. Ya, jadi dia nggak capek-capek unta tuh. Coba lihat luar biasanya kekuasaan Allah kepada unta. Kemudian unta ini dagingnya juga daging terbaik. Unta itu mahal loh. Mahal. Satu ekor unta itu, iya mahal itu. Lebih mahal daripada kuda. Ya. Ya. Berarti mahal kurban unta, yang paling mahal unta, iya unta. Jadi urutannya kurban dengan unta, habis itu baru kalau sapi, domba, ya. Nah, kalau kuda nggak ada orang mengorbankan kuda, ya. Oke. Nah ini jadi unta itu luar biasa. Jadi kalau kalian pelajari mungkin tertarik nanti kan bagaimana rahasia ciptaan Allah di unta itu luar biasa. Kemudian afala yang luruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan apa kalian tidak melihat ke langit bagaimana dia ditinggikan? Langit itu ditinggikan loh, berlapis-lapis, 7 lapis. Ya, yang kita lihat itu bukan langit. Itu ambang batas penglihatan kita. Lihat. Luar biasanya ciptaan Allah. Jadi yang kita lihat tuh bintang-bintang dan sebagainya, indah kan, langit itu indah kalau malam hari kan, apalagi kalau di kampung, di pedesaan, belum ada suara bising, ya. Kalau malam-malam itu tidur di depan rumah, lihat ke atas itu seperti apa? Ya lagi merenung gitu ya, apalagi kalau jomblo itu biasanya panjang renungannya, lama renungan itu, dalam renungannya itu, ya. Oke. Nah ini luar biasa kan, Allah ciptakan bagaimana rasi bintang itu. Dan dari bintang itu nanti orang bisa ada ilmu astronomi, ya, bukan ramalan, ya. Dari ilmu astronomi orang bisa memperkirakan cuaca. Ya luar biasanya. Ini siapa yang menciptakan kalau bukan yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa? Itu baru langit. Dan banyak lagi rahasia-rahasia yang ada di langit yang belum kita bisa pecahkan. Apa kamu tidak memperhatikan itu, kata Allah? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan apa kalian tidak melihat bagaimana gunung itu ditancapkan? Jadi gunung itu enggak menonggok. Kamu menonggok, ya? Menonggok itu apa tuh? Yang orang tetaro, Pak, tetaro. Teronggok begitu saja. Jadi gunung itu Allah pancangkan. Coba Anda lihat aliran larva itu semuanya ke bawah batu di samping. Jadi Allah pancangkan. Maka salah satu fungsi dari gunung itu apa? Untuk mengokohkan tanah itu supaya dia enggak goyang. Dan satu lagi, gunung itu ternyata berjalan dia, bergeser. Itu ada dalam Al-Quran. Gunung itu nggak diam, dia bergeser, berjalan. Nanti lihat tafsir dalam surah, kalau saya tidak salah di dalam surah Ar-Rahman itu, ya. Jadi gunung itu dia bergeser terus, berjalan terus. Orang nggak percaya, loh kok bisa? Dan itu sudah ditemukan oleh para ilmuwan. Ya, bagaimana kuasa Allah di gunung. Dan di gunung itu luar biasa loh, nggak hanya tumpukan tanah atau batu saja. Ada sumber-sumber kehidupan yang Allah keluarkan dari gunung. Ketika gunung itu muntah, itu muntahan itu bermanfaat untuk tanian, ya, untuk tanaman, ya. Dan dari gunung itu keluar sumber-sumber air bersih, air yang bermanfaat. Coba Anda lihat perusahaan air minum itu biasanya pasti ada gunungnya tuh. Nah, misalnya Amia dari sumber air mata air dari Gunung Merapi misalnya kan, atau yang lain-lain misalnya kan. Nah, karena di gunung tuh luar biasa. Ya, dari makhluk Allah, dari alam ini bisa kita ambil pelajaran. Apalagi tentang manusia yang luar biasa rahasia Allah di situ, ya. Ya.
Mata ini kita nggak tahu bagaimana kok bisa sebegitu indah mata itu Allah ciptakan, ya. Bisa melihat yang indah-indah, bisa membedakan mana yang tidak indah, mana yang indah gitu ya. Dari mata bisa melihat yang dekat jauh, ya. Bisa melihat luar biasa berbagai macam warna gitu ya. Ya. Semuanya terlihat jelas gitu ya. Kecuali yang sudah Allah kurangi nikmatnya, mungkin Allah jadikan matanya itu minus ya dan sebagainya. Ya. Nah ini luar biasa kan? Nah belum lagi yang lain-lain, ini mau baru fisik loh, belum masalah fitrah nanti tentang jiwa manusia dan sebagainya. Ini kan perlu kita renungkan. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat-ayat kaumiyah tadi. Oke. Rumusan psikologi Islam yang berdasarkan pandangan dunia Islam berangkat dari pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis, penafsirannya, pemikiran ilmuwan Muslim, serta dilengkapi dengan ayat-ayat nafsani yang ada dalam diri manusia. Nah, jadi tafsir tentang alam semesta ini kemudian bisa kita pakai ya untuk memahami jiwa kita. Nah, lalu bagaimana cara untuk merumuskan model teori psikologi Islam ini? Nah, menurut Pak Fuad Nasri dengan model kursi goyang ya, mirip lah, agak-agak mirip dengan trial and error-nya orang Barat ya. Jadi kita rumuskan, kemudian kita dengan penelitian ya, dengan metode ilmiah, metode ilmiah yang kita pakai, kemudian kita konvensikan gitu ya, kita gunakan ya, kita konvensikan itu, kita sampaikan ke khalayak ya. Kemudian diuji ya, nah, seperti itu. Oke, kemudian jadi supaya kokoh keilmuan psikologi Islam tadi harus dengan upaya objektifikasi ilmu. Jadi objektifikasi itu mengubah pandangan-pandangan normatif menjadi objektif. Nah, kalau ayat Quran, hadis itu masih normatif ya, masih bersifat tekstual ya. Nah, itu harus diobjektifkan. Contohnya misalnya ayat tentang perintah untuk menjulurkan jilbab atau memakai jilbab itu kan masih normatif ya, masih berupa tata aturan ya. Nah, ini bagaimana supaya menjadi objektif dan terukur? Kita buat alat ukurnya, misalnya bagaimana standar memakai jilbab ya. Kemudian apa saja indikasi dari memakai jilbab yang betul itu. Kemudian kita ukur ya, kita lihat bagaimana persepsi orang terhadap orang yang berhijab dengan tidak berhijab dari skala yang kita gunakan. Oh ternyata berbeda. Kalau melihat orang yang berhijab tuh ya orang lebih tenang ya. Laki-laki itu lebih mudah untuk menundukkan pandangan, menundukkan syahwatnya. Tapi kalau yang tidak berhijab itu ya lebih banyak kejahatan dan sebagainya. Jadi menjadi terukur, menjadi objektif dia. Nah, teori-teori ya, atau kaidah-kaidah hukum-hukum yang ada di dalam Quran tadi dan hadis tadi bisa kita objektifikasikan sehingga bermanfaat bukan hanya untuk kita saja ya, bukan hanya untuk diyakini tapi untuk kita amalkan. Puasa misalnya, kenapa kok disyariatkan puasa? Diteliti ternyata puasa banyak manfaatnya. Ya, bukan hanya dari segi ilmu medis, kesehatan, tapi juga psikis, ya, psikologis, dan itu sudah diobjektifikasi malah oleh ilmuwan barat. Ya. Mikhail Nikolaev kemarin meneliti tentang puasa dan dia temukan ternyata bisa menyembuhkan penyakit jiwa. Nah, ini syarat-syarat objektifikasi. Yang pertama, konsisten secara logis, ya. Jadi ada hubungan variabel yang logis. Misalnya ya, sholat berjamaah itu memiliki hubungan yang positif dengan kecerdasan sosial. Logis enggak hubungan ini? Sangat logis sekali. Kenapa logis ya? Karena dalam sholat itu secara teori, sholat jamaah ya, di situ diajarkan nilai-nilai sosial. Misalnya kalau datang ke masjid, dan itu tentu akan bertemu orang banyak. Kemudian kalau sholat berjamaah akan bersama-sama, bukan sendiri ya. Nah ketika bersama-sama itu, akan ada tegur sapa, toleransi, ya, bercengkrama dan sebagainya, menanyai kabar, dan ini kan semuanya berhubungan dengan kecerdasan sosial. Nah, kemudian ketika mengatur soft itu kata Nabi, soft yang baik itu harus rapat ya, bersentuhan antara kaki kita dengan kaki teman di sebelah, ya, kaki bagian luar ya. Nah kemudian kalau dalam mengatur saf itu, bersentuhan itu kata Nabi nggak boleh dikeraskan kaki kalian, lembutkan kaki kalian supaya teman di sebelah itu tidak risih, tidak terganggu dengan keadaan rapat soft tadi. Nah, yang jadi masalah biasanya yang satu dia paham, yang satu tak paham tapi ekstrim gitu ya, yang satu nggak paham, akhirnya kejar-kejaran dalam soft ya.
ya, dia rapatkan, temannya geser, ya dikejar lagi gitu ya, begitu seterusnya. Ini karena nggak paham dan terlalu, nah ini harus dipahamkan. Jadi boleh dirapatkan soft itu yang terbaik, tapi dilembutkan kaki kita, jangan dikeraskan. Ada yang dikeraskan, akhirnya apa? Habis sholat itu langsung kapalan kakinya di samping, karena terlalu dikeraskan gitu. Ya, bergesekan. Ini enggak, bukan seperti itu diajarkan oleh Nabi. Lembutkan kaki kalian. Ya, bahkan ketika kita sujud itu kan tangan kita harusnya dibuka kan. Tapi karena ada teman di sebelah, maka lembutkan, jangan buka. Nanti pas kita buka, temannya telat sujudnya. Habis itu pas dia sujud, kena dahinya itu dengan siku kita, kan mengganggu tuh. Nah, jadi di apa? Diatur ya, disesuaikan sedemikian rupa. Oke, ini Islam. Oke. Nah, jadi ternyata sholat jamaah itu sangat erat kaitannya dengan kecerdasan sosial. Dia mengajarkan itu. Oke, kemudian dapat diuji. Jadi metode yang kita gunakan dapat diuji, baik metode yang kita gunakan ilmiah maupun yang non ilmiah itu. Misalnya metode otoritas bisa diuji. Sebetulnya bisa diuji ya. Oke, kemudian konsisten dengan data. Jadi contohnya di sini dalam kehidupan nyata orang rajin sholat ke masjid memiliki kecerdasan sosial yang tinggi dibandingkan jarang ke masjid. Nah, ini ternyata terbukti dalam kehidupan nyata memang seperti itu gitu ya. Oh Pak, ternyata ada Pak yang rajin ke masjid malah lebih ini Pak, nggak toleran dan sebagainya ya. Kasuistik ya, kasuistik. Ya, karena banyak juga orang-orang non Islam itu yang suka berderma ya. Contoh Ronaldo itu berapa banyak yang dia sumbangkan ke Palestina kan? Ya. Tapi kan tidak menjadi indikator berarti orang non Islam saja suka berinfak gitu ya, bisa suka berderma, masa yang Islam enggak gitu, tidak seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian nah ini model apa namanya? Perumusan psikologi dengan bertitik tolak dari Al-Qur'an dan hadis ya. Jadi ini yang murni ya, yang murni seperti ini. Nah, Al-Quran membahas tentang manusia, maka otomatis mengandung banyak tema-tema psikologi tentang manusia. Nah, ada dua cara merumuskan psikologi berdasarkan Quran dan hadis. Ya. Yang satu memahami istilah tematik dalam Quran seperti nafs, kolbu, fitrah, fuad, sutur, akal, ruh, dan seterusnya itu. Dan juga konsep lain seperti syukur, ikhlas, tafakkur, ya, sabar, ghadab, tawakal. Nah ini dicari dalilnya dalam Quran, ya semua ayat yang berkaitan dengan nafs dikumpulkan, kemudian dipelajari tafsirnya, ya, dan kemudian dirumuskan teorinya. Ini kalau mampu kalian lebih bagus gitu ya. Tentang fitrah, cari semua ayat hadis tentang fitrah, kemudian konstruksi teorinya. Fitrah itu adalah ini. Kemudian hakikat fitrah itu seperti ini. Kemudian hal-hal yang menggugurkan fitrah, yang bisa merusak fitrah ini. Kemudian bagaimana cara untuk menjaga fitrah. Kemudian apa indikator dari fitrah itu. Nah, ini kan bisa kita rumuskan sebetulnya kalau kita punya kemampuan di situ ya. Nah, terutama di sini tentu kita harus bisa bahasa Arab ya, mempelajari kaidah-kaidah dalam ilmu tafsir dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memahami konsep keseluruhan Al-Quran dan hadis tentang tema-tema seputar manusia. Misalnya hakikat proses penciptaan manusia. Ini ada dalam Quran ya. Bagaimana manusia diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, dalam surah Al-Hajj ayat 5. Wah, sebelumnya kita nggak ada. Kemudian Allah pertemukan dua orang manusia, ya laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka melakukan hubungan. Kemudian dari hubungan itu mereka saling sumbangsi ya, yang satu dengan sperma, yang satu dengan sel telur, kemudian bertemu membentuk nutfah dan seterusnya itu ya. Nah, ini kan diceritakan dalam Quran. Ini rentang kehidupan manusia dari sebelum, kalau dalam Islam bukan hanya membahas pasca Natal setelah lahir, tapi juga sebelum lahir sudah dibahas tentang rentang kehidupan manusia ini ya. Nah, ada juga konsep psikologi pendidikan, psikologi industri dan sebagainya sudah ada di dalam Al-Quran tuntunannya ya. Oke, kemudian merumuskan psikologi dengan titik tolak khazanah keilmuan Islam klasik. Nah, ini juga bisa. Jadi kita pelajari kitab-kitab ulama tentang ulumul Quran, ulumul hadis, tafsir, tasawuf, ya, ilmu kalam, filsafat, ilmu fikih, usul fikih, ya, seperti karya Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim dan seterusnya, itu kita pelajari. Kemudian ya kita ambil pendapat-pendapat mereka yang berkaitan dengan jiwa manusia, bisa. Nah, ini dari khazanah keilmuan klasik, tapi tetap patokannya Quran dan hadis. Ini contohnya dalam bukunya Muhammad Usman Najati ya, beliau sangat banyak menulis tentang psikologi ya. Beliau menulis di
sini bagaimana pandangan para filosof muslim tentang jiwa. Ad-Dirasat An-Nafsaniyah indal ulama il-muslimin. Jadi beliau menulis bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, Ibnu Maskawih tentang jiwa manusia. Itu beliau kumpulkan, kemudian beliau konstruksikan menjadi sebuah tema psikologi yang sudah komprehensif ya. Nah, lalu sifat khazanah keilmuan Islam klasik itu seperti ini. Di corak pemikiran ilmuwan klasik sangat beragam sekali ya, karena memang ilmuwan muslim itu mereka menguasai banyak ilmu ya, sehingga mereka tidak menulis khusus misalnya psikologi aja enggak, tapi mereka menulis banyak kitab, banyak ilmu. Nah, dari situlah kita ambil ya. Jadi model dari tulisan-tulisan mereka tentang jiwa itu masih terpisah-pisah dari berbagai karya mereka. Nah, maka perlu dilakukan rekonstruksi menurut Pak Fuad Nasori. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan pemikiran yang komprehensif. Jadi misalnya kita mau kaji tentang fitrah, kita cari pendapat Ibnu Taimiyah tentang fitrah. Kita cari juga pendapat Ibnu Qayyim tentang fitrah. Kita cari juga pendapat Ibnu Maskawih dan lain-lain tentang fitrah. Kemudian kita konstruksi menjadi sebuah teori fitrah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai upaya menghasilkan konstruk yang lebih baik, lebih sempurna, yang lebih orisinil ya, dibandingkan pemikiran-pemikiran terdahulu, karena mereka kan masih terpecah-pecah. Nah, kita konstruksikan menjadi satu tema yang utuh ya. Nah, namun yang patut dihindari adalah tidak boleh fanatis, kita harus kritis. Nih. Dan pola kedua ya, pola kedua sangat strategis untuk dilakukannya, yang mengkaji khazanah keilmuan klasik tadi. Kenapa? Karena capaian dari ulama-ulama dulu tentang bahasannya mengenai jiwa itu sudah luar biasa sekali. Dan mereka punya komitmen yang tinggi terhadap ilmu, dan karya mereka luar biasa. Mereka tidak hanya menguasai satu cabang ilmu, tapi menguasai banyak cabang ilmu. Tafsir mereka kuasai, hadis, fikih dikuasai, tasawuf dikuasai, ilmu kalam dikuasai. Semua mereka pelajari gitu ya. Ini luar biasa. Dan kita sebetulnya tinggal mengumpulkan karya mereka, kemudian kita konstruksi menjadi sebuah konsep yang utuh dalam sudut pandang Islam. Nah, kemudian yang kedua, kenapa ini sangat strategis? Sebagai salah satu upaya menyambungkan pemikiran terdahulu dengan usaha kita merumuskan psikologi Islam dalam konteks kekinian. Jadi bermanfaat. Kemudian yang C, perumusan psikologi Islami dengan mengambil inspirasi dari khazanah psikologi modern dan membahasnya dengan pandangan dunia Islam. Misalnya di sini ada karya tulis Malik Badri tentang tafakur. Nah, tafakur ini beliau ambil juga inspirasi dari teori thinking ya, berpikir dari Barat itu. Kemudian dikaji dengan sudut pandang Islam ya, tanpa menghilangkan sumbangsi dari ilmuwan Barat tadi. Jadi kita pakai dengan cara filter ya, disaring ya. Tafakur. Atau misalnya kalau kalian baca bukunya Usman Najati ya tentang psikologi dalam Quran atau Al-Quran wa ilmu nafs, itu juga isinya seperti itu. Dia bahas tentang emosi, dan isinya adalah bagaimana emosi dalam pandangan Islam dan bagaimana yang sudah ada dalam pandangan Barat ya, kemudian dikritisi. Nah, jadi kita tidak menjiplak begitu saja ya. Nah, jadi kita membangun kerangka baru untuk menggunakan pandangan dunia Islam. Ini juga tidak masalah. Kemudian atau merumuskan konsep manusia berdasarkan pribadi yang hidup dalam dan dengan Islam. Nah, ini yang saya singgung kemarin tentang metode otoritas. Jadi yang kita teliti adalah orang-orang yang sudah menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya, way of life mereka. Sehingga apa, pemikiran, perilaku, perasaan mereka sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, ini bisa kita teliti juga. Ya, kita cari orang-orang yang soleh, yang kesolehannya itu diakui gitu ya, yang ketaatan itu tampak dalam pribadinya, dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita teliti, ya, kita tanyai bagaimana pandangannya tentang fitrah, ya, pengetahuannya tentang fitrah. Ini juga bisa kita gunakan. Oke. Nah, kenapa? Nah, karena orang-orang seperti itu dia punya ciri-ciri yang luar biasa ya. Biasanya dari segi fisik dan indera mereka sehat, indera dari psikosomatis. Indera mereka masih berfungsi sempurna meskipun sudah usia senja. Ini banyak orang-orang yang Allah karuniai seperti ini karena hidup mereka betul-betul menyesuaikan dengan Islam. Nah, ini Allah karuniai dia walaupun usia senja tapi
fisiknya kuat, masih bisa ke masjid. Kemudian mereka juga dari segi kognitif mampu berpikir jernih, bijaksana, penuh hikmah, visioner. Biasanya kalau di kampung-kampung orang-orang seperti ini ya, orang yang taat, yang soleh itu ditanyai pendapatnya, diminta petunjuknya. Ya, Pak Kiai atau Pak Ustadz, bagaimana? Saya punya masalah. Orang-orang seperti ini, ya, atau wali-waliullah ya, orang-orang yang menjadi wali Allah ya. Oke, tapi wali Allah ini sekarang banyak yang sudah dimanipulasi ya, orang yang tak sholat dibilang wali ya, orang yang mabuk, yang gila dibilang wali. Itu bukan wali, itu orang gila ya. Jadi wali Allah itu dia sholat, dia hidupnya seperti kita ya. Kemudian bedanya dengan kita, ibadahnya itu berkualitas, hidupnya itu berkualitas. Jadi dia sudah meridho dengan Allah dan Allah ridho dengan dia, seperti para sahabat dulu. Ini baru wali Allah. Tidak ada orang gila suka merokok ya, nah itu dibilang wali. Ini kan tidak betul ya. Ini wali Allah yang salah. Oke, ini banyak nih, nanti kalau kalian buka di IG, di apa gitu ya, banyak yang terjadi seperti itu ya. Jadi wali Allah itu ya dia taat gitu ya. Sholat ke masjid nih, enggak, orang tak pernah sholat dibilang wali, ini salah. Katanya dia sudah mencapai makrifat gitu ya, jadi udah nggak perlu sholat lagi. Wong Allah jelas-jelas perintahkan sholat, masa orang tak sholat dibilang wali, kan aneh. Oke. Kemudian dari segi perilaku mereka tawadu ya, tak sombong, mampu menyembuhkan mereka. Kalau orang datang kepada wali-wali Allah itu, mereka minta nasihat ya, hatinya tenang ya, karena yang disampaikan itu mampu menumbuhkan tumakninah, ketenangan di dalam hati ya. Mereka suka menolong, punya kemampuan supranatural ya, tapi nggak dibuat-buat ya, tidak bisa direncanakan kalau ini nih ya. Itu dengan karunia Allah ya, tiba-tiba saja. Nah, biasanya seperti itu orang-orang yang punya kualitas kepribadian yang soleh. Nah, model ini perlu dikembangkan sebab berangkat dari realitas empiris, langsung mempelajari manusia yang hidup, lebih mudah dalam merumuskan teori sebab tidak membutuhkan biaya yang banyak. Bisa kita gunakan observasi, wawancara, dokumentasi, ya, atau model studi kasus, fenomenologi, psikobiografi tentang orang-orang yang seperti ini ya. Oke, nah itu teorinya sampai di situ. Nah, ini contoh-contoh dari judul-judul penelitian terdahulu yang sudah ada ya dari kakak-kakak kelas kalian ini kan. Nah, ini bisa dijadikan inspirasi juga. Contoh Yulinar, gambaran kebersyukuran pada mahasiswa rantau asal Patani, Thailand. Jadi dia meneliti tentang bagaimana kebersyukuran mahasiswa asal Patani. Mereka mahasiswa rantau ini unik juga ya. Orang merantau itu biasanya kan, apalagi mahasiswa kan, biasanya banyak rintangannya, terutama masalah ekonomi dan sebagainya. Bagaimana mereka kebersyukuran mereka dengan keterbatasan. Bahkan ada mahasiswa Thailand di UIR ya, di kampus kita itu saya dengar orang tuanya ya bertani di sana, kemudian dia kuliah di sini dengan pas-pasan sambil jualan dan sebagainya. Bagaimana kebersyukurannya? Nah, ini kan menarik untuk diteliti ya. Sebetulnya kalau tema-tema seperti ini bisa kalian kembangkan, bisa juga misalnya kalian teliti tentang kebahagiaannya ya, kebahagiaan ya, gambaran kebahagiaan pada mahasiswa asal Patani, Thailand misalnya ya. Jadi banyak sebetulnya yang bisa kalian ini kan. Tapi sekarang kayaknya mahasiswa Patani ini dipulangkan ya, nggak ada yang di Pekanbaru ya. Itu kan ada kampung Thailand di apa tuh ya, Patani di samping apa, air dingin tuh ya. Oke, di Jalan Karya ya. Oke, ini tema-tema seperti ini kan bisa kita apakan. Motivasi kerja karyawan saat berpuasa bisa juga, atau resiliensi pada remaja mengikuti program tahfiz ya, bisa juga. Kebahagiaan pada wanita yang nikah muda, misalnya. Kepercayaan diri terhadap ideologi yang diyakini. Kemudian peran kecerdasan spiritual terhadap kebermaknaan hidup, misalnya. Pengaruh wudhu dalam menurunkan stres pada mahasiswa yang akan ujian skripsi. Misalnya. Kemudian pengaruh pemaafan dalam meningkatkan kesehatan mental. Nah, ini tema-tema seperti ini kan sebetulnya bisa kita kembangkan ya. Nah, ini banyak, dulu saya juga ngajar ini, sudah bertahun-tahun saya ngajar ini di UIR ya. Oke. Nah, itu saja mungkin materi dari saya, nanti silakan kita diskusikan ya. Baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Hidupkan nih kalau mau bertanya. Pak ingin bertanya tapi bukan materi. Apa tuh? Tanya yang lain. Itu Pak,
amalan perkataan Nabi itu Pak, perbuatan Nabi apa perkataan Nabi yang itu tentang rambut Pak? Gimana tuh? Pak, kalau misalnya rambutnya dia belum tahu tentang itu, tapi dia udah terpotong Pak, gimana Pak? Ya, Allah angkat pena atas 3 orang, anak kecil yang belum balik, orang yang tidak tahu, orang yang lupa atau orang yang pingsan ya, yang gila atau orang yang tidur ya, jadi nggak dicatat. Tapi kalau tahu ya tak boleh lagi ya. Jadi kalau mau motong, potonglah di bawah bahu, jangan di atas bahu. Batasnya itu. Ya, ini bagi perempuan ya. Jadi kalau ya setomboy-tomboy apapun, kalau masih kelaminnya perempuan jangan dipotong pendek ya. Diikat aja. Karena tasyabuh, menyerupai laki-laki nanti, nggak boleh. Haram ya. Sama kayak mencukur alis, nggak boleh. Iya Pak, iya Pak. Ini perempuan kan biasanya suka cukur alis, sudah diberi nikmat alis yang hitam, lebat. Enggak Pak, dia nggak menyerupai laki-laki Pak, tapi pas ke bawah. Ya, kalau udah dipotong di atas apa kan menyerupai laki-laki. Pak, rambutnya gitu. Tuh pas ke bahu masih boleh Pak? Di bawah bahu ya, kan batasnya bahu tadi. Enggak di atas bahu Pak. Berarti rambutnya tuh harus ya pas bahu, berarti kan bahu itu kan ini kan, pokoknya dia nggak gantung di atas bahu, dia di bawah bahu, mau 1 senti atau berapa senti kan. Kalau pas di bahunya itu tuh namanya sebahu, menyerupai laki-laki, dan itu rambut Nabi biasanya sebahu. Ya, harus turun sedikit ya. Kan batasnya bahunya. Sebahu Pak. Nah ya, turun sedikit lagi. Besok kalau dipotong berarti kasih 1 senti di bawah. Oke, gitu ya bagi perempuan. Perempuan tuh banyak masalah kecantikan tuh diatur dalam Islam. Ya, nggak boleh merubah fisik. Nah, yang orang Korea tuh kan hidung dirubah, sehingga kalau kita lihat orang Korea sama aja bentuk semua. Ya. Padahal sudah diciptakan sedemikian rupa kan. Operasi plastik kan nggak boleh. Mencukur alis ya. Apalagi kalau cabut bulu hidung boleh ya, jangan cabut pula. Boleh dicabut bulu hidung tuh. Kalau udah panjang cabut gunting ya. Jangan jadi kumis pula ya. Oke. Iya Pak. Hah? Bulu ketiak Pak. Kalau ketiak itu dicabut ya. Kalau bulu kemaluan kata Nabi itu dicukur. Jadi beda perlakuannya. Ada hadisnya tuh, salah satu di antara fitrah dari manusia itu kata Nabi adalah sunat, khitan, sunat, kemudian mencukur bulu kemaluan, kemudian mencabut bulu ketiaknya. Jadi bulu ketiak itu dicabut ya. Kalau tahan sakitnya, tapi kalau tak tahan ya pandai-pandai ya lah ya. Yang penting jangan dijadikan jenggot pula di situ ya. Oke. Ada lagi yang lain silakan. Jadi banyak ya, Islam itu sangat detail mengatur kehidupan kita ya. Sangat luar biasa dalam Islam. Termasuk di WC pun diatur seperti apa. Itulah agama yang sebenarnya. Semua diatur. Jadi kalau ada yang tak diatur itu bukan agama namanya. Ya. Karena agama itu kan tata aturan, hukum, undang-undang. Oke, baik, ada lagi yang lain. Silakan. Pak, apakah semua amalan itu harus dilakukan apa tidak Pak? Ya Bu ini. Ya, jadi amalan-amalan yang diperintahkan kita itu harus kita lakukan dengan semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau misalnya kita mampu untuk sedekah 10.000 ya sedekah 10.000. Saya tak mampu Pak 10.000, mampunya 1.000 ya 1.000 gitu kan. Jangan dipaksa-paksakan. Oke, jadi semua amalan yang Allah perintahkan kepada kita, kita laksanakan dengan semampu kita. Allah perintahkan haji. Oh, saya mau haji Pak, duitnya ada enggak? Enggak ada Pak. Itu namanya nekat. Ya. Nekat namanya itu. Ya sekarang kan butuh biaya, haji itu amalan yang luar biasa kan. Oke, saya mau puasa Pak. Puasa kalau kita sanggupnya. Ada sahabatku, saya lupa namanya ya.
Muaz atau siapa. Jadi beliau tanya, Rasulullah, apa standarnya membaca Quran itu, menghatamkan Quran? Kata Rasul, khatam 2 bulan sekali. Masih kurang, saya masih sanggup. Kalau gitu sebulan sekali, masih kurang ya. 10 hari masih kurang katanya. Ayolah, 3 hari sekali harus khatam. Itu udah mentok tuh kata Nabi. Berarti 1 hari 1 juz dia kan. 1 hari 10 juz gitu kan. Mentok tuh, nggak boleh lebih lagi. Ada pula sahabat yang puasanya dia pengen puasa terus nggak pernah berbuka ya. Ini nggak boleh sama Nabi. Mutih ya, puasa mutih kalau Jawa bilang. Nggak boleh. Sebaik-baik puasa itu puasa Daud ya, sehari puasa, sehari berbuka. Sehari ini puasa yang paling baik ya. Nah, lebih dari itu nggak boleh lagi. Ada lagi yang sholat malam dia sepanjang malam, mulai dari sebelum tidur dia sholat sampai pagi. Akhirnya istrinya protes, ya Rasulullah. Ya bukan protes ya. Jadi Nabi itu kedatangan tamu ke istrinya Aisyah. Kemudian dilihat perempuan ini, loh kok kamu sekarang aur-auran gitu ya, karena nggak pernah disentuh oleh suaminya. Kok enggak? Kan beda ya perempuan yang disentuh dengan yang nggak disentuh oleh suami itu beda. Yang jablay dan yang nggak jablay itu kan beda gitu ya. Nah, kok kamu kok aur-auran, ada apa nih gitu ya. Suami saya tuh kerjanya sholat, terus saya nggak saya nggak disentuh sama suami saya. Habis itu dipanggil kan, betul kamu seperti itu, betul. Kenapa kamu seperti itu? Saya ingin menjadi orang yang ahli melaksanakan ini. Kata Nabi tak boleh. Jadi ada hak badanmu ya, istirahat kamu tidur ya tidur. Ada hak istrimu ya, berikan hak istrimu. Ada pula hak Allah di situ ya, ibadahlah kamu. Nah, sepertiga malam terakhir yang disunahkan. Jadi malam itu kalau dibagi 3, sepertiganya untuk sholat, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk istri kan begitu. Perempuan juga begitu. Ada hak-hak yang harus ditunaikan nanti. Kalau sekarang haknya hak orang tua kalian, ya, hak badan kalian. Kalau menuntut ilmu ya hak guru-guru kalian gitu ya, dosen-dosen kalian. Nanti setelah punya suami ada lagi hak suaminya, ini harus ditunaikan, harus pandai ya. Nggak boleh berlebihan, ekstrim juga nggak boleh ya. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, masalah proposal dan sebagainya, silakan kalau ada yang mau dikonsultasikan. Baik, mengingatkan ya, jadi ini kan sudah pertemuan kelima nih. Pertemuan ke-7 besok, kalian sudah harus kumpul proposal. Jadi pertemuan ke-7 kalian harus kumpul proposal. Besok pertemuan ke-6, pertemuan besok, minggu besok, kalian harus kumpul review jurnal. Itu sudah ada tempat uploadnya di e-learning ya. Di pertemuan ke-7 nanti saya buat tempat upload proposalnya lagi. Jadi disegerakan. Nah, siapa yang sudah selesai proposalnya? Ada? Ada yang sudah selesai? Nah, kayaknya belum ada nih. Nah, ya belum ya. Kalau diam-diam itu tanda belum. Ya. Oke, jadi segerakan ya diapakan. Kemudian kalau bisa, jurnal yang kalian review, artikel yang kalian review itu samakan variabelnya dengan variabel di dalam judul kalian, biar nggak sia-sia, nggak mubazir, bermanfaat ya. Misalnya kalau meneliti tentang kesabaran ya, review 10 jurnal tentang sabar. Bermanfaat dia untuk referensi kita nggak kerja 2 kali. Nah, kalaupun besok kalian lanjutkan untuk skripsi ya, bermanfaat juga dia ya. Nah, itu salah satu strategi supaya cepat lulus. Tapi kalau udah istiqomah dalam tugasnya biasanya jadi masalah ya, mahasiswa paling lama ya. Oke, Pak, ada itu pertanyaan sabar. silakan. Pak, itu kan sabar kata Bapak. Sabar tuh maksudnya sesuai judulnya tuh. Misalnya kan tentang pure sama tentang rancangan penelitiannya itu Pak, atau sabar aja tapi beda judul Pak? Oh, sabar aja. Ya apa? Variabelnya sabar. Kalau judulnya beda, subjeknya beda, atau metodenya beda, nggak masalah. Tapi ada di situ variabel tentang kesabaran. Kirain sama Pak, jadi ngulang. Enggak mesti sama ya. Intinya variabelnya ada di situ. Iya Pak, baik. Baik. Berarti kalian kalau yang kualitatif kan variabelnya biasanya cuma 1. Berarti harus 10. Nah, di satu variabel itu harus 10 artikelnya. Tapi kalau yang kuanti kan variabelnya bisa 2, bisa 3. Berarti 5 variabel X, 5 variabel Y. Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan silakan. Nah, sebelum kita
akhiri ya. Pak, sebaiknya itu kuali atau kuanti, Pak? Oke, jadi gini, mungkin dalam metodologi sudah disampaikan oleh dosennya dulu ya. Dalam menentukan metode ataupun topik penelitian, itu ada beberapa pertimbangan biasanya, pertimbangan dari peneliti. Yang pertama, pertimbangannya adalah aksesibilitasnya. Itu kemampuan peneliti untuk mengakses data atau tempat penelitian. Contoh misalnya, Nila mau meneliti misalnya tentang bagaimana perkembangan masa Golden Age pada anak suku Talang Mama misalnya kan. Tapi Nila sendiri nggak pernah ke sana, nggak punya akses ke sana misalnya kan, nggak kenal pula sama Ustadz Abdul Somad misalnya, sehingga nggak bisa minta tolong boncengan gitu ya. Nah, ini kan aksesibilitasnya nggak ada, ya, dia nggak mampu gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi biaya. Kalau ke Talang Mama itu kan biaya luar biasa, nggak sanggup dia, berarti nggak bisa. Ya. Yang ketiga urgensinya, penting nggak itu topik itu kita teliti. Nah, kalau Anda meneliti misalnya tentang apa topik-topik yang kurang penting, misalnya, yang nggak bermanfaat misalnya kan, nah, ini kan jadi pertimbangan juga. Tapi kalau topik itu penting, maka dia menjadi apa? Misalnya kalian sekarang meneliti tentang bagaimana strategi guru dalam pembelajaran daring, itu kan bermanfaat kalau sekarang. Nah, itu penting dia, ya urgent. Nah, tapi ada yang meneliti misalnya strategi guru di zaman Orde Lama, bagaimana tentang pendidikan gitu ya. Ini kan nggak bermanfaat lagi, untuk apa diteliti yang lama-lama itu kan nggak bermanfaat lagi. Yang sekarang yang kita teliti gitu kan. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan biasanya kita gunakan, yang kita pertimbangkan untuk meneliti. Ya. Paham Pak, paham Pak, paham. Oke. Baik, yang lain kalau ada silakan. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada silakan kita absen nanti. Screenshot ya nilainya. Nah, silakan buka kameranya. Yang nampak wajah itulah yang kita absen, yang dianggap hadir. Oh, muncul semuanya. Ya, yang perempuan tutup auratnya. Oke, nanti kalau sudah muncul semua baru di screenshot. Ini kan jarang-jarang kayak gini nih. Oke, yang belum buka kamera silakan buka kameranya. Gak usah dandan dulu ya, apalagi mandi dulu Pak gitu ya. Gak apa-apa, ini kan cuma di kamera aja, baunya nggak sampai ke sini. Ya, yang penting nampak wajahnya, yang tutup auratnya. Oke, masih ada yang belum? Siapa nih? Anissa Fatan, Cesi, Putri Aisyah, Detail ya. Siapa lagi? Syafira Nabila. Silakan dibuka kamera. Kayaknya ada yang laki-laki kayaknya di sini kan. Satu atau dua orang. Ada Pak Muhammad siapa ya? Mana? Kok nggak nampak nih? Kayaknya keluar Pak. Tadi kan ada 35 orang Pak. Sekarang tinggal 31 Pak. Oh ya, keluar dia mungkin. Oke. Yang Pak, keluar itu yang absen. Maksud Pak Nila absennya yang tinggal terakhir aja atau yang masuk di awal aja Pak? Yang tinggal terakhir ini. Nah, beberapa berarti, orang yang datang kan. Berarti 31 ya Pak? Iya, 31 berarti ini kan. Oke, nanti kalau sudah masuk Bapak ya. Berarti masuk Bapak 31 Pak. Berarti cuma 30 orang yang hadir Pak. Iya, 30 berarti kan. Oke, silakan dibuka kamera yang belum. Oke, kita itu sampai 3 ya. 3 nanti langsung screenshot ya. Berarti yang lain pun nggak masuk ya. 1, 2, silakan mau senyum, mau ketawa, mau apa ya. 3, screenshot inilah biar nampak. Oke, sekali baru ya. Sekali lagi. Yang belum nampak silakan tampakkan dirinya ya. Biar ada penampakan di sini. 1, 2, 3. Oke. Baik, itu ya pertemuan kita kali ini. Silakan kalau ada lagi yang ditanyakan, kalau enggak kita tutup.
ada waktunya. Nanti diskusi kalau mau ada yang ditanyakan lagi kita lanjutkan lewat WAG ya di grup kita. Oke, baik, kalau tak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Saya mohon maaf. Kemudian sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa disegerakan tugasnya diupload karena itu ada batasnya. Setelah lewat batas dari waktu yang ditentukan di e-learning nggak bisa lagi diupload dan berarti nggak ada ya. Oke, kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, boleh live ya.